Borneo berdiri di atas payung Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Ya. Saat ini berada di Kecamatan Sungai Betung, tepatnya di rumah Pak Kades Sungai Betung. Kebetulan kita bertemu langsung dengan Ketua Pemuda Kabupaten Bengkayang, Bapak siapa Pak? Lipus. Ya. Kira-kira dengan kami juga mendengar konsep yang akan Bapak dengungkan dan akan Bapak bawa ke desa Kecamatan Sungai Betung adalah konsep membuat bahasa daerah atau bahasa Bekati ya. Ya, mau bikin buku Dayak Bekati. Ya. Kira-kira dalam konsep buku Dayak Bekati itu nanti sasarannya seperti apa Pak? Nah, jadi tujuan kami atau konsep kami bikin buku Dayak Bekati ini yang pertama ya memang kami nanti konsepnya itu kami akan mewawancarai tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat ya yang dianggap orang itu ya bisa dipercaya dan bisa mempertunjukkan hasil wawancaranya karena mereka itu kan adalah petua-petua di Bengkayang ini khususnya Dayak Bekati itu lah. Tentu dengan adanya wawancara itu jadi itu menjadi sumber data kami untuk membuat bukunya gitu ya. Baik, Pak siapa namanya lupa saya kan? Lipus. Pak Lipus. Ya. Dalam konsep pembuatan buku tersebut, apakah ini nanti tidak membuat satu legitimasi masyarakat bahwa ini mengundang perpecahan antara Dayak ini kan banyak, ya kan? Ya. Oh ya. Banyak Dayak ini kan banyak. Ada Baahe, ada Bekati, ada Benyadu, ada Bejanya dan sebagainya ya kan? Iya. Sangat banyak sekali. Kira-kira nanti apakah itu nanti tidak mendapat satu pertentangan dengan Dayak-Dayak yang lain? Nah, terkait hal itu sudah kami pikirkan baik. Nah, hal ini memang proses karena kita tidak bisa membuat buku itu sekaligus bersuku-suku ya. Buku Dayak Bekati, Dayak Benyadu, dan nanti akan ada lagi yang mungkin lagi. Nah, tapi hal ini kami fokus dulu ke Dayak Bekati karena untuk bikin buku ini itu perlu anggaran juga Pak. Akomodasi kita keluar ya kan, terus bagaimana nanti pengetikannya, nanti kita juga melibatkan orang lain untuk kita berikan misal jasa untuk pengetikannya dan semacamnya. Nah, jadi barang ini tentu mesti proses dalam pengajian. Nanti barang ini jadi sekitar setahun lah Pak lamanya. Ya, tidak serta merta kita bikinnya dalam buku ini jadi juga enggak, tapi itu diketik dan dianalisis ya dan dibahas lagi Pak serta dipelajari juga ya karena anda sembarangan Pak. Baik Pak Lipus ya. Jadi interpretasinya di sini tidak bermaksud untuk memecah belah Dayak. Ya, tidak. Nanti akan semua kita bikinkan Pak. Nah, nanti bikin tuh step by step. Nanti kami dapati dulu, nanti dia Benyadu, semua nanti akan mengikuti Pak. Gitu. Sehingga dengan perkembangan zaman nanti yang tadinya jadi anak-anak itu terdidik dari bahasa Indonesia, kadang-kadang dalam satu buah rumah itu terdidik di bahasa Indonesia, kemudian kalau kembali kepada daerah melupakan bahasanya gitu maksudnya. Iya. Jadi kami nanti wacana, kami nanti akan melibatkan dinas pendidikan ya, supaya nanti ada mulok di setiap sekolah itu. Karena selama ini saya melihat bahasa Dayak itu ya hampir hilang. Bayangkan ya, begini contoh, ada orang tuanya menikah dengan orang luar, dia pakai bahasa Indonesia, dia tidak mengajarkan bahasa Dayaknya, bahasa asli atau bahasa ibunya. Seakan-akan meninggalkan bahasa dia sendiri ya, Ya, itu otomatis mengajarkan mereka itu untuk melupakan bahasa ibu itu atau bahasa kita asli. Bagaimana dengan konsep adat dan budayanya? Apakah itu juga nanti merupakan salah satu bagian yang akan diterbitkan juga? Ya, itu juga akan dikonsepkan juga terkait dengan adat budaya. Nah, ini Pak pelan-pelan nih. Untuk merumuskan, buat membukukan adat budaya ini itu butuh waktu Pak banyak sekali. Ya, karena maka dari itu ya ini masih proses Pak. Kami sudah menghubungi Pemda, bagaimana kami juga melibatkan Pemda, DAD, serta juga tokoh masyarakat dan tokoh adat Pak, dan juga kepala benua-benua. Jadi elemen-elemen ini kalau kita satu padu maka barang ini bagus nanti hasilnya. Ya, gitu Pak. Baik. Artinya di sini juga nanti akan mencakup bahwa
mana yang tabu, mana yang bagus gitu ya. Iya, Jadi iya. ini juga merupakan salah satu konsep yang harus yang harus dirumuskan juga ya. Betul. Kira-kira harapannya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang kira-kira untuk satu satu kegiatan yang akan Anda lakukan? Ya, saya minta ya pertama doanya dan dukungannya. Ya, kita kalau bisa kita budayakanlah bahasa kita sendiri ya, jangan malu ya. Jangan malu ngomong bahasa Dayak atau bahasa ibu ya. Karena sebenarnya di pasar-pasar itu banyak anak muda ngomongnya ke bahasa Indonesia. Akulah Sesama Dayak, Dayak gitu. tuh. Akulah Dayak. Dia Dayak, tapi ngomongnya, bang, mana bang? Dek, yuk kita makan pasarnya. Nah itu bahasa itu kalau menjadi kebiasaan ngomong itu, dia akan hilang sendirinya. Jadi kasihan sekali. Jadi pesan saya kepada generasi muda, khususnya orang Bengkayang ya, yang notabene-nya Dayak ya, sekitar 63%, tolong kita harus bangga jadi orang Dayak ya, karena bahasa itu merupakan kekayaan yang harus kita budayakan kepada negara ya dan mancanegara lainnya begitu. Baik Pak Kades, Pak Lipus, kami saat ini akan beranjak ke Bapak Kades kita. Selamat siang Pak Kades.